Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 74. Berkata demikian, Parmadi mengerling kepada Joko Galing yang duduk di depannya. Muryani mengerti apa yang dimaksudkan suaminya. Memang, anak mereka itu merupakan titik kelemahan mereka dan para lawan yang memusuhi mereka, seperti Satyabrata, tentu akan menyerang mereka melalui anak mereka dan kalau hal ini terjadi, mereka itu sudah berada di tempat aman, dititipkan di perguruan Bromo Dadali, maka mereka berdua akan dapat mencurahkan seluruh perhatian dan tenaga untuk menentang persekutuan yang memusuhi Mataram itu. Mereka mempercepat perjalanan menuju Gunung Muria di tepi Laut Utara, Laut Jawa. Maya Dewi tertatih-tatih mendaki bukit yang penuh tumbuh-tumbuhan itu. Setelah tiba di tengah hutan lebat di lereng bukit, ia terkulai lemas, jatuh terduduk di bawah pohon besar dan menyandarkan tubuhnya pada batang pohon. Pangkal lengan kanannya terasa nyeri bukan main. Panas, pedih, dan berdenyut-denyut. Lukanya menjadi semakin parah karena pertemuan tenaganya dengan tenaga Muryani yang menyerangnya dan ditangkisnya tadi. Pertemuan tenaga itu mengguncang seluruh lengan kanannya dan membuat luka di pangkal lengannya semakin parah. Namun, rasa ngilu dan nyeri pada pangkal lengan kanannya itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan rasa nyeri dalam hatinya. Kembali ia tidak dipercaya, dihina, bahkan diserang oleh golongan pendekar. Ia memang dapat menerima semua sikap dan perlakuan terhadap dirinya itu sebagai buah pahit yang ia petik dari pohon tanamannya sendiri. Akan tetapi bagaimanapun juga, ia adalah seorang manusia biasa yang merasa memiliki harga diri. Kini harga dirinya berulang kali dibanting hancur berkeping-keping. Kalau golongan penjahat seperti Satyabrata membenci dan menentangnya, hal ini dapat ia terima sebagai suatu kewajaran karena ia sudah mengambil keputusan untuk menentang kejahatan membela kebenaran dan keadilan. Akan tetapi ternyata golongan pendekar juga menolaknya. Golongan ini tidak percaya kepadanya dan menganggap bahwa ia kini berpura-pura menjadi baik sehingga ia menjadi bahan ejekan dan tertawaan, bahkan dimusuhi. Golongan sesat tentu saja tidak dapat menerima perubahan ini dan hendak menyeretnya kembali ke jalan sesat mereka. Kedua belah pihak tidak mau menerimanya, menolaknya sebagai orang yang tidak berharga. Bagus. Apa yang harus kulakukan? Ia berbisik lemah dan tanpa suara ia menangis. Duh Gusti. Hamba mohon kekuatan untuk menerima semua hukuman ini. Kemudian ia seolah mendengar lapat-lapat sebuah di antara nasihat-nasihat yang diberikan Bagus Sajiwo kepadanya. Dewi, keadaan apapun yang menimpa dirimu, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, terimalah semua itu seperti apa adanya. Kewajibanmulah untuk berikhtiar sekuat tenagamu untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak enak menjadi enak, yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Akan tetapi dilandasi keyakinan bahwa hasil terakhir sepenuhnya berada dalam kekuasaan Gusti Allah. Tidaklah mungkin bagi seluruh manusia untuk mengubah keadaan apa adanya kalau tidak dikehendaki Gusti Allah. Maka, kalau usahamu tidak berhasil, jangan putus asa, usahakanlah lagi disertai kepasrahan kepada Gusti Allah yang Maha Kasih. Dalam kenyerian lahir batin itu teringat akan ucapan Bagus Sajiwo, Maya Dewi tersenyum. Terima kasih, Bagus. Katanya dan seolah mendapat kekuatan baru ia bangkit berdiri, menghapus air matanya. Kemudian, dengan penuh keyakinan, ia merangkap kedua tangan depan dada, memejamkan kedua matanya dan mengucapkan kata-kata lirih penuh hikmat. Terima kasih, Gusti. Terjadilah semua kehendakmu. Pangkal lengannya masih terasa nyeri sekali, akan tetapi itu hanya kenyerian sebuah anggota badan. Dan ia bukanlah lengan itu. Ia harus menggunakan akal untuk menghilangkan perasaan nyeri itu dengan mengobati lukanya. Ia harus berikhtiar dengan landasan keyakinan bahwa Gusti Allah akan menolongnya, namun apapun yang akan terjadi dengan dirinya, tidak akan meleset seujung rambut pun dari apa yang telah ditentukan olehnya. Segala kehendaknya pasti terjadi, terhadap siapapun, kapanpun dalam keadaan yang bagaimanapun. Mulailah Maya Dewi mencari tanaman yang dapat dipergunakan untuk mengobati lukanya. Akan tetapi karena ia tidak tahu di mana tumbuhnya bahan-bahan yang ia perlukan sedangkan di situ hanya terdapat pohon-pohon besar,
Maya Dewi lalu pergi ke sebuah dusun di kaki bukit. Ia memasuki sebuah pondok sederhana dan diterima oleh penghuninya, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun. "Wah, Den Ayu, Andika hendak mencari siapakah?" Tanya wanita itu ramah dan seperti kebanyakan orang dusun, ia gembira sekali menerima kunjungan seorang yang dianggapnya sebagai priai, bangsawan. "Bibi, aku datang untuk minta pertolongan Andika, akan tetapi harap jangan sebut aku Den Ayu, sebut saja namaku, Maya Dewi." Maya Dewi. Alangkah indahnya nama itu, seindah orangnya. "Baiklah, Maya, silakan masuk dan duduk di dalam. Kita bicara di dalam saja." Maya Dewi merasa girang karena wanita ini menerimanya dengan begitu ramah. Kalau saja para pendekar mau menerimanya seperti sikap nenek ini ketika menerimanya, alangkah akan senang hatinya. Mereka memasuki pondok dan duduk di atas tikar yang berada di ruangan itu. Dari keadaan perabotan rumah, Maya Dewi tahu bahwa nenek itu seorang miskin. Setelah duduk di atas tikar, Maya memandang ke sekeliling. Rumah itu sunyi, tak tampak ada seorang pun. "Bibi, dengan siapakah Bibi tinggal di sini? Dan siapakah nama Bibi?" "Aku dikenal sebagai Embok Rondo Wiji, Ibu Janda Wiji, dan aku hidup sebatang kara, tinggal di sini seorang diri." "Nah Maya Dewi, bantuan apakah yang dapat diberikan orang seperti aku ini, seorang janda tua miskin kepada seorang wanita muda cantik seperti Andika?" "Bibi, saya terluka," kata Maya Dewi, dan tadi ketika ia bercakap-cakap sehingga perhatian terpecah, luka di pangkal lengannya tidak begitu terasa nyeri, akan tetapi begitu kini membicarakan lukanya dan perhatiannya tercurah, ia menyeringai. "Terluka, Maya Dewi? Apamu yang terluka, nak?" Janda itu bertanya penuh perhatian dengan wajah tampak membayangkan iba dan kekhawatiran. Melihat ini saja, terasa keharuan dan kebahagiaan menyelinap dalam hati sanubari Maya Dewi. "Masih ada orang yang menaruh iba dan memperhatikannya. Pangkal lengan kanan saya ini, Bibi Wiji." Maya Dewi merasa heran dan gemas kepada diri sendiri mendengar betapa suaranya itu mengandung kemanjaan. Ia lalu membuka bajunya yang berlubang di bagian pangkal lengan bawah pundak dan tampaklah pangkal lengannya yang masih ada bekas darah dan luka itu tampak mengerikan. Masih untung bagi Maya Dewi bahwa peluru pistol yang terbuat dari emas itu tembus dan tidak mematahkan tulangnya, melainkan tembus di bagian agak pinggir. Namun karena peluru itu berbau obat peledak, rasanya panas dan perih seperti dibakar di bagian dalam. "Aduh, kenapa terluka sampai seperti ini?" "Maya Dewi? Panjang ceritanya, Bibi. Sekarang saya minta tolong kepadamu, carikan bahan obat, yaitu getah pohon gondang, akar pohon trengguli, daun bayam duri, dan madu murni. Kalau perlu belilah, Bibi, dan ini uangnya." "Baik, Nak Maya." Janda itu menerima uang pemberian Maya Dewi. "Oh ya Bibi. Obat-obat tadi hanya obat luar, carikan juga temulawak, asam trengguli, dan gula aren agar dimasak untuk obat minum." Nyi Wiji lalu cepat keluar dari rumah. Maya Dewi lalu mencari di dapur dan setelah menemukan perabotnya ia lalu menjerang air untuk mencuci lukanya. Tak lama kemudian Nyi Wiji datang membawa semua bahan obat yang dibutuhkan Maya Dewi. Daun bayam duri lalu digerus lembut dan dicampur madu murni untuk mengompres luka di bagian depan dan belakang pangkal lengan di mana peluru masuk dan menembus keluar. Kemudian akar pohon trengguli ditumbuk halus, dicampur getah pohon gondang dan madu murni dan dipanaskan di atas api kecil. Kemudian disaring dan disiramkan di atas luka dan dibalut. Kemudian temulawak, asam trengguli, dan gula aren dimasak dan diminum. Setelah minum jamu yang membersihkan darah menolak keracunan, dan memakai jamu yang ditempelkan pada luka, Maya Dewi merasa lega. Perlahan-lahan rasa panas perih pada pangkal lengan kanannya menghilang, diganti rasa sejuk dan nyaman. Tahulah ia bahwa jamu itu telah bekerja dengan cepat dan ia yakin bahwa dalam beberapa hari saja lukanya akan sembuh. Selama 3 hari Maya Dewi tinggal di rumah Embok Rondo yang melayaninya dengan ramah dan gembira. Wanita ini, seorang desa yang sederhana dan polos, merasa terhormat sekali dapat menerima seorang priai atau orang kota bermalam di rumahnya. Pada pagi hari keempat, karena lukanya sudah sembuh, bahkan sudah mengering dan tidak perlu dibalut lagi, hanya diparami obat luar, Maya Dewi sudah siap untuk melanjutkan perjalanan meninggalkan rumah janda tua di dusun itu. Nyi Wiji yang sudah tahu bahwa tamunya akan pergi pagi hari itu, sibuk di dapur.